Jamaah Jumat yang sama berbahagia, seperti kita ketahui bahwa umat Islam pada umumnya dan khususnya di Indonesia, kita merayakan kita memperingati suatu peristiwa yang sangat monumental, yang sangat penting dalam Islam setiap tanggal 27 Rajab yang disebut dengan Isra Mi'raj. Hanya saja pada tahun ini kita memperingati peristiwa yang sangat dahsyat itu dalam suasana pandemi COVID-19 yang telah menelan korban begitu banyak. Tidak sedikit saudara-saudara kita di seluruh pelosok dunia ini yang telah meninggal akibat COVID ini. Semoga arwah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk saudara-saudara kita di Indonesia, mana lagi dengan pembatasan sosial menyebabkan beberapa saudara-saudara kita yang kehilangan mata pencaharian dan juga merosot pendapatannya. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, dalam sejarah kita ketahui bahwa Nabi beserta seluruh pengikutnya mengalami suatu situasi yang sangat sulit. Nabi diboikot secara ekonomi, diboikot secara sosial, secara politik, secara psikis oleh kaum kafir Quraisy. Dalam suasana yang sulit itu, Allah menguji lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya dua orang yang sangat-sangat mensupport, membantu perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khadijah istri beliau dan juga pamannya Abu Talib. Dalam kondisi yang seperti ini, hampir saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa putus asa. Yang tadinya masih bisa ditopang, dibantu secara internal oleh istrinya dan secara eksternal oleh pamannya, sekarang sudah tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih terhadap hambanya. Diberikannya kompensasi, suatu reward dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perjuangan Rasulullah ini dengan memperjalankan Isra wal Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa menembus lapisan-lapisan langit sampai ke Sidratul Muntaha. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, pada kesempatan ini mari kita melihat apa yang dapat kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj ini. Isra artinya bergerak. Nabi bergerak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa hidup ini harus bergerak. Kita harus bergerak maju. Kata bahasa gaulnya itu move on. Kita harus move on, bergerak lebih maju. Ya. Bekerja, meningkatkan potensi kerja dan kinerja kita. Ya. Dalam kapasitas apapun yang kita tekuni, apakah sebagai pegawai negeri, sebagai wira swasta, sebagai tukang ojek, sebagai petani, tetapi ini penting kita bergerak. Karena kalau kita tidak bergerak, ya, kita hanya diam di tempat, ya, meskipun dalam suasana pandemi ini, kita harus mencari di mana yang bisa kita manfaatkan dalam mencari rezeki Allah. Kalau kita tidak bergerak, maka kita akan digilas oleh modernisasi yang begitu cepat melaju seiring dengan perkembangan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, ini penting kita sadari bahwa inti dari kehidupan ini adalah bekerja. Orang hidup tanpa bekerja nonsense, tidak ada artinya. Orang yang hidup tanpa bekerja akan kehilangan jati diri
kehilangan fungsi dan peran utamanya sebagai khalifatullah di muka bumi ini, yang berkewajiban untuk memakmurkan alam jagat ini. Itulah fungsi kita sebagai pengganti Tuhan di atas permukaan bumi ini. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, ada satu hal yang perlu kita perhatikan dalam bekerja ini, yakni menjalin relasi yang harmonis antara satu dengan yang lain, antara sesama anak bangsa. Relasi ini ya bisa terwujud dengan baik kalau kita saling menghargai, saling menghormati, saling toleran. Dalam Islam ada disebut tasamuh. Tasamuh artinya kita saling menghargai sesama tanpa melihat perbedaan apapun. Kita bangsa Indonesia ini sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai bangsa yang majemuk, bangsa yang pluralistik, terdiri dari berbagai suku, agama, ya, kelompok-kelompok sosial, ya. Maka ini perlu kita jaga, karena kemajemukan ini sebenarnya juga merupakan modal sosial dalam pembangunan bangsa kalau kita mampu mengelolanya. Tetapi kalau tidak, kemajemukan ini sangat riskan akan timbulnya gesekan-gesekan, interest kepentingan di antara sesama anak bangsa. Oleh karena itu mari kita saling menghargai, saling menghormati. Apa yang disebut dengan toleransi ini akan melahirkan kerukunan dalam keberagamaan. Pemerintah sedang mencanangkan kerukunan. Kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar intern umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kalau kerukunan ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita dapat menikmati pembangunan ini, ya, yang telah dianugerahkan oleh Allah. Sumber daya alam di Indonesia ini sangat melimpah, sangat kaya. Oleh karena itu mari kita olah, mari kita kembangkan semua potensi yang ada ini dengan saling menghargai sesama anak bangsa. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, sebagai umat Islam, mari kita bercermin kepada apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ketika mendirikan negara Madinah. Rasulullah mendirikan negara Madinah, yang pertama diperhatikan adalah bagaimana mempersatukan masyarakat Madinah yang majemuk ketika itu. Terdiri dari beberapa suku, ada suku Quraisy, ada suku Aus, ada suku Khazraj. Agama juga ada agama Yahudi, ada agama Islam, ada agama Nasrani. Tetapi mereka bisa rukun dengan adanya piagam Madinah. Maka Nurholis Majid yang biasa disebut dengan Cak Nur mengemukakan bahwa piagam Madinah merupakan kesepakatan yang sangat monumental, yang pertama dan resmi, yang berisi prinsip-prinsip kebebasan beragama dan kebebasan berusaha. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, inilah pentingnya kita menjalin kerjasama antar sesama kita. Karena apalah artinya pembangunan yang kita capai ini, yang kita raih ini, kalau terjadi gesekan dalam masyarakat, maka kita akan kembali ampas ke titik nol. Mari kita memupuk kerukunan ini dalam hidup keseharian kita. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, itulah makna dari Isra. Selanjutnya, bahwa Rasulullah SAW melakukan mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu mengilustrasikan kepada kita bahwa betapapun kemampuan, kekuatan, kehebatan yang dimiliki oleh manusia kita semua ini, tetapi ternyata kekuatan dan kehebatan kita itu belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Katakanlah gejala alam, bencana alam.
gempa bumi, gunung meletus, corona yang saat ini belum ada tanda-tanda berakhirnya. Maka kalau kita sadari ini, ternyata kita masih punya kelemahan. Itulah sebabnya Rasulullah melakukan Mi'raj. Maka mari juga kita sadar diri bahwa ada sesuatu yang perlu kita tambahkan dalam diri kita, yaitu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala musibah cobaan yang menimpa kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan intervensi kepada kita untuk membantu kita meringankan beban yang kita hadapi saat ini. Itulah makna sebenarnya dari Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, pada akhirnya khutbah singkat ini saya bisa simpulkan yang pertama bahwa peristiwa Isra Mi'raj secara horizontal, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa secara horizontal, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha secara vertikal, mengindikasikan, menandakan begitu pentingnya menjaga relasi antar sesama umat manusia dan relasi dengan Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita kenal dengan hablum minan nas wa hablum minallah. Kan hanya dengan dua ikatan ini, dua relasi ini, kita akan selamat dari goncangan apapun. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu, manusia akan ditimpa suatu kenistaan, suatu malapetaka dimanapun saja berada, illa kecuali bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah dan silaturahim dengan sesama umat manusia. Yang kedua, jemaah Jumat yang sama berbahagia, pengalaman Isra Mi'raj secara horizontal dan vertikal ini mengilustrasikan kepada kita bahwa muamalah dan ibadah harus seimbang. Muamalah dengan sesama manusia dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus seimbang dalam rangka mewujudkan kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Mungkin ada di antara kita yang tidak memperdulikan hablum minan nas, hanya mengutamakan hablum minallah. Hal ini seperti yang dilansir oleh Profesor Riaz Hassan, seorang guru besar emeritus dari Flinders University Australia, bahwa umat Islam masih kurang memperhatikan dalam urusan-urusan muamalah. Padahal kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebahagiaan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat, wa qina azabannar. Jadi harus balance antara muamalah dan ibadah. Yang ketiga, jemaah Jumat yang sama berbahagia, inti dari kehidupan ini adalah bergerak, bekerja. Mari kita semua menyadari ini. Kita bekerja meningkatkan potensi kinerja kita dalam rangka membangun bangsa ini. Karena hanya dengan itulah nasib kita akan berubah. Tanpa kita memulai, tanpa kita yang melaksanakan, tidak mungkin Allah bisa merubah kondisi kita saat ini. Oleh sebab itu, kalau ada anjuran protokol kesehatan, ikutilah. Karena itulah yang terbaik. Ya. Ada juga yang cuek dengan protokol kesehatan itu. Ini sama sekali bertentangan dengan ajaran agama kita bahwa darul mafasid muqaddamun ala janbil masalih, menghindari kemafsadatan, menghindari kerusakan itu lebih utamakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Jemaah Jumat yang sama berbahagia, setelah kita melakukan ikhtiar, tentu kita harus sadari bahwa apa yang kita usahakan ini kita
harus memintakan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu menurut hemat kami sudah saatnya sekarang ini bangsa kita ini melakukan taubat nasional. Mari kita melakukan taubat nasional karena kita sudah berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin khususnya dalam bidang corona ini. Tetapi juga belum ada tanda-tanda berakhirnya. Maka diperlukan kita untuk merefleksikan diri, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di antara kita ini. Mari kita sadari, mari kita tobat secara nasional. Mari kita melakukan istighosah, pencucian dosa-dosa kita, agar supaya rahmat Allah turun dari langit untuk meringankan beban kita ini. Semoga kondisi yang kita hadapi ini dapat berlalu dengan cepat. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.